Halo pendengar cerita, ini adalah kisah tentang sebuah penemuan atau metode yang mengubah dunia medis. Sebuah penemuan penting di tengah gempuran wabah penyakit cacar pada akhir periode 1700-an. Langsung saja, ayo kita mulai. Penyakit cacar adalah sebuah penyakit yang menjadi wabah bagi umat manusia selama berabad-abad. Cacar diperkirakan telah ada sejak 1000 tahun sebelum Masehi. Hal ini terlihat pada mumi Raja Mesir yang meninggal pada tahun 1157 sebelum Masehi. Selanjutnya, selama berabad-abad, penyakit ini menyebar hampir di seluruh Asia dan sampailah ke Eropa. Pada abad ke-18, cacar diperkirakan membunuh hingga 400.000 orang. Tingkat kematian pada penyakit ini pun bisa dibilang tinggi, yaitu 20 hingga 60%. Sebagian yang sembuh pun harus menjalani sisa hidup dengan mengalami cacat permanen. Sungguh suatu penyakit yang mengerikan pada masanya. Hingga pada suatu hari, seorang dokter atau peneliti medis dari Inggris bernama Edward Jenner mulai mengamati sesuatu. Edward Jenner adalah seorang warga negara Inggris lahir di Berkeley pada 17 Mei 1749. Ayahnya adalah seorang pendeta dan dia adalah anak ke-8 dari 9 bersaudara. Terlahir dari kalangan keluarga berada, Edward Jenner mendapat pendidikan yang cukup untuk kehidupannya. Pada usia 14 tahun, dia sudah belajar mengenai ilmu bedah dengan menjadi siswa magang di salah satu dokter bedah ternama di Inggris. Lalu pada usia 21 tahun, Jenner mendalami ilmu bedahnya pada ahli bedah bernama John Hunter di St. George's Hospital. Edward Jenner kembali ke kampung halamannya di Berkeley, Inggris pada tahun 1790-an. Nah, pada saat itu Inggris dan negara-negara di Eropa lainnya sedang menghadapi wabah penyakit mengerikan yaitu cacar. Berbagai penelitian telah dilakukan oleh para ahli, namun belum ditemukan obat atau metode yang bisa menghentikan wabah ini. Hingga suatu hari, Edward Jenner mengamati sesuatu. Jenner melihat bahwa pemerah sapi di tempatnya memiliki kekebalan yang lebih terhadap penyakit cacar. Beberapa sumber sejarah juga menyebut bahwa pada waktu itu, di Inggris ada suatu cerita atau mitos yang mengatakan bahwa pemerah sapi adalah orang-orang yang tidak akan terkena cacar. Jenner menyelidiki hal tersebut dan Jenner mendapatkan ilham darinya. Jenner mengetahui bahwa cacar tidak hanya menyerang manusia namun juga hewan termasuk sapi. Hanya saja gejala cacar sapi berbeda dari cacar manusia. Cacar sapi dianggap lebih lemah dan tidak semematikan cacar manusia. Sehingga seorang pemerah sapi yang pernah terkena cacar sapi bisa sembuh dengan sendirinya dan setelahnya dia menjadi kebal terhadap cacar manusia. Hal ini tentu saja belum ada bukti ilmiahnya pada waktu itu. Jenner hanya beranggapan akan hal itu dan dia mulai bereksperimen. Nah, pada tahun 1796, Edward Jenner menemui seorang gadis pemerah susu bernama Sarah Nelms yang saat itu sedang terjangkit cacar sapi. Sarah Nelms memiliki luka di tangannya akibat cacar sapi itu. Jenner kemudian mengambil sedikit cairan pada luka Nelms untuk diteliti. Tidak lama kemudian, Jenner membuat eksperimen monumental yang di masa depan menjadi tonggak kekebalan tubuh manusia. Jenner menanamkan cairan pada luka Nelms ke dalam tubuh anak tukang kebunnya dan dia adalah James Pepys. Percobaan ini tentu saja tidak etis pada masa kini, tapi kita perlu ingat bahwa hal ini dilakukan pada tahun 1790-an. Selang beberapa hari, James Pepys merasakan gejala meriang dan sakit pada tubuhnya. Namun setelah kurang lebih 9 hari, James Pepys telah kembali sehat. Hal ini memperkuat hipotesis Jenner bahwa orang yang pernah sembuh dari cacar sapi akan kebal terhadap cacar manusia. Selanjutnya, Jenner kembali melakukan inokulasi atau memasukkan sesuatu ke dalam tubuh James Pepys. Namun, kali ini yang dia masukkan adalah bagian dari cacar manusia yang sesungguhnya. Hal ini adalah pertaruhan besar bagi nyawa James Pepys yang waktu itu masih berusia 8 tahun.
Namun apa yang terjadi setelah hal itu dilakukan? James Phipps tidak mengalami hal apapun alias dia sehat-sehat saja. Dari penelitian ini, Edward Jenner akhirnya menulis buku yang merangkum penelitiannya. Edward Jenner pun kembali melakukan percobaannya secara berulang. Terhitung sebanyak 23 percobaan yang sama dilakukan terhadap anak-anak dan termasuk kepada anaknya sendiri yang waktu itu masih berumur 11 bulan. Akibat penelitian ini, Jenner pun mendapat berbagai penghargaan. Tahun 1802, dia dipilih sebagai anggota asing kehormatan di American Academy of Arts and Science. Lalu di tahun 1806, dia juga menjadi anggota asing di Royal Swedish Academy of Science. Serta di tahun 1821, Edward Jenner diangkat menjadi dokter khusus untuk Raja George IV dan diangkat menjadi wali kota Berkeley. Penemuan Jenner ini bukannya tanpa kendala, banyak pihak yang menolak penemuannya, khususnya dari para pendeta yang menyebut metodenya adalah melanggar etika agama. Hingga terjadi kampanye yang menolak metode Jenner dengan poster-poster orang berkepala sapi untuk menyinggung orang-orang yang telah melewati vaksin dari Edward Jenner. Meskipun begitu, bukti ilmiah tidak bisa ditolak. Seiring waktu, metode vaksin Jenner diteliti lebih lanjut dan dikembangkan. Hingga pada tahun-tahun berikutnya, peneliti membuat vaksin-vaksin untuk jenis-jenis penyakit lain seperti vaksin rabies, vaksin pes, vaksin polio, dan lain-lain. Jenner pun dianggap sebagai bapak imunologi dan James Phipps disebut sebagai orang pertama yang divaksin. Namun meskipun begitu, beberapa sumber sejarah juga mengatakan bahwa Jenner sebenarnya bukanlah orang pertama yang melakukan vaksin. Metode memasukkan virus jinak untuk memperkuat daya tahan tubuh dianggap pernah dilakukan pada masa-masa sebelumnya, seperti di Konstantinopel atau di China. Namun, Jenner adalah orang pertama yang merumuskannya secara ilmiah dan terstruktur. Edward Jenner meninggal pada 23 Januari 1823 karena stroke. Edward Jenner dimakamkan di gereja Saint Mary Berkeley. Edward Jenner meninggalkan 3 anak dan mewariskan sebuah rumah besar kepada James Phipps, yaitu anak yang menjadi objek percobaannya pertama kali. Hingga kini vaksin menjadi penemuan besar dalam dunia medis. Berkat vaksin, penyakit cacar yang dulu sangat mengerikan kini dianggap telah musnah. Vaksin pun menjadi peninggalan besar Edward Jenner. Vaksin berasal dari kata vacca atau berarti sapi dalam bahasa Latin. Hewan yang memiliki penyakit dan akhirnya menginspirasi Edward Jenner untuk membuat vaksin. Nah, itulah kisah dari Edward Jenner dan James Phipps, orang yang memiliki peran penting dalam dunia vaksinasi. Apakah menurutmu penyakit-penyakit besar lainnya bisa disembuhkan dengan vaksin pada masa depan? Tulis komentarmu di bawah. Dan jangan lupa subscribe juga channel ini agar video-video menarik seputar sejarah-sejarah yang ada di dunia bisa kami hadirkan lebih mudah ke channelmu. Terima kasih dan sampai jumpa.